Shalom Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera bagi kita Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, namun seperti yang Rasul Paulus katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam roh kita tetap bersama-sama, kita tetap di dalam satu roh, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita sebenarnya satu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali, selamat beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati kita persiapkan pemikiran kita, supaya kita datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Cari wajah-Mu,
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Bersama kita tunduk kepala, kita akan datang kepada Tuhan untuk kita dapat memuji, memuliakan namanya, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama tunduk kepala dengan saya, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk memulaikan ibadah kita. Bapa di surga, kami selalu bersyukur kepada Tuhan buat hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lalui. Sementara waktu hari yang Tuhan berikan kepada kami, itu berarti masih ada tugas, masih ada tanggung jawab, masih ada kewajiban yang harus kami selesaikan di hadapan Tuhan. Karena itulah salah satu tujuan kami diciptakan oleh Tuhan, bahwa kami memiliki tugas, bahwa kami memiliki kewajiban, bahwa kami mempunyai satu tanggung jawab yang harus kami selesaikan di hadapan Tuhan. Sehingga kami, ketika kami sudah dipanggil Tuhan nanti, kami sudah menyelesaikan segala tugas-tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sidang jemaat-Mu GPT Lumajang dan Jatiroto dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan. Kiranya mereka boleh meluangkan waktu dan kami semua datang kepada Tuhan, beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami seluruhnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dijunjung tinggi di dalam jalannya ibadah kami. Berdoa juga bagi jemaat-Mu dimanapun berada, baik yang menyaksikan live streaming ini siapapun. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kemauan untuk mau mendengarkan dan untuk mau juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengan sukacita kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu semuanya, seluruhnya Bapak Ibu. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat, kasih karunia, damai sejahtera melimpah bagi kita sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ini lagu yang sangat lama saudara sekalian, namun saya harap kita semua mau belajar bersama-sama. Bagi sidang jemaat yang lama di GPT Lumajang, pasti tahu lagu ini, dan kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan melalui pujian ini. Kita naikkan satu pujian, siapa kami manusia ya Tuhan, hingga Engkau selalu memperhatikan. Dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapa kamu manusia ya Tuhan, hingga Engkau
berdoa dan kita akan menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pujian-pujian yang kami sampaikan, yang kami ungkapkan kepada Tuhan, yang kami lantunkan melalui suara kami, melalui pujian kami, melalui musik-musik kami, kiranya semuanya berkenan di hati Tuhan. Karena semua pujian yang kami sampaikan ya Tuhan merupakan ungkapan hati kami yang jujur kepada Tuhan, merupakan satu rema di dalam hati kami yang berkata bahwa Engkau memang yang akan memelihara kami, Engkau memang yang akan menguatkan kami, dan Engkau memang yang akan melindungi kami ya Tuhan. Karena kami merupakan ciptaan Tuhan yang berharga, yang serupa segambar dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Kami merupakan peta dan teladan Allah, yang merupakan ciptaan tertinggi dan termulia, merupakan juga ciptaan teragung dan terpenting di dalam sejarah kekristenan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan membahas firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkannya, dan kami beroleh hikmat, dan kami beroleh penghiburan dan kekuatan, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Shalom saudara sekalian. Senang rasanya kita kembali bisa bertemu kembali Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita memang tidak satu tempat, namun kita bertemu di dalam satu roh, namun kita satu di dalam satu roh, karena kita memiliki iman yang sama, karena kita juga memiliki Tuhan yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang kembali, selamat bertemu kembali, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya mata kita tertuju mendengarkan firman Tuhan, sama seperti mata yang melihat pelita di tengah-tengah kegelapan. Demikian selayaknya kita saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita seperti melihat pelita di tengah-tengah kegelapan, karena firman Tuhanlah yang menjadi terang di dalam langkah-langkah kita. Firman Tuhan menjadi patrol di dalam segala kehidupan dan tingkah laku kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan membedah satu tema kembali yang berkaitan tentang gambar dan rupa Allah. Memang tema ini sudah kita bahas bersama-sama di dalam ibadah PA, namun entah mengapa hati saya selalu tergerak untuk membedah tema ini, karena tema ini merupakan tema yang sangat penting di dalam iman Kristen dan merupakan tema yang sangat luas saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan sukacita kita akan sambung firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah gambar dan rupa Allah. Nah saudara sekalian, sama seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant, setidaknya ada 4 pertanyaan yang harus kita selesaikan di dalam kehidupan ini. Jikalau 4 pertanyaan ini tidak dapat kita selesaikan atau tidak dapat kita jawab, maka kita akan menjadi manusia yang barbar. Maka kita akan menjadi manusia yang tidak memiliki tujuan hidup saudara. Kita akan menjadi manusia yang tidak tahu arah. Apakah itu 4 pertanyaan yang harus kita selesaikan? Yang pertama adalah, what is man? Siapakah manusia saudara sekalian? Nah ini merupakan pertanyaan yang sangat retoris saudara sekalian. Siapakah manusia? Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak Pendeta, engkau aneh hari ini. Siapakah manusia? Ya manusia ya ini. Itu pertanyaan yang aneh Pak Pendeta. No Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai engkau bertanya di dalam dirimu yang terdalam, siapakah manusia? Jikalau engkau belum bertanya hal itu Bapak Ibu Saudara, engkau belum menemukan makna kehidupanmu yang sebenarnya. Setiap manusia harus menanyakan di dalam dirinya, di dalam batinnya, siapakah manusia? Karena itu merupakan pertanyaan, salah satu pertanyaan paling penting sepanjang sejarah Bapak Ibu Saudara. Bayangkan saudara, manusia merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya, merupakan makhluk yang paling tinggi nilainya saudara. Manusia merupakan saudara sekalian orang yang paling penting di dalam sejarah saudara. Manusia merupakan orang yang paling penting, orang yang paling baik di dalam sejarah, orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah, orang yang paling tinggi di dalam sejarah, orang yang paling berkuasa di dalam sejarah. Itu manusia saudara. Namun ironis, manusia juga menjadi orang yang paling jahat, menjadi makhluk yang paling tidak berguna Bapak Ibu Saudara, menjadi makhluk yang paling sia-sia. Lihatlah hal ini saudara. Di satu sisi manusia menjadi orang yang paling cerdas, paling penting, paling tinggi nilainya, paling berpengaruh. Namun di sisi yang lain, manusia dapat menjadi makhluk yang paling jahat, makhluk yang paling tidak berguna,
makhluk yang paling menghancurkan dunia. Siapa yang menghancurkan dunia? Bukan binatang, saudara. Manusia itu sendirilah yang menghancurkan dunia, saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui hal ini. Kita akan melihat inti-inti dan tugas-tugas serta tanggung jawab daripada manusia itu selama hidup di dunia ini, saudara sekalian. Yang kedua adalah, apakah yang harus saya ketahui? Apakah yang dapat saya harus ketahui? Itu penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita penting apa-apa saja yang boleh kita ketahui dan yang tidak boleh kita ketahui. Dan yang ketiga, saudara sekalian, what shall I do? Apakah yang bisa saya lakukan? Apakah yang bisa saya ketahui? Apakah yang bisa saya perbuat selama hidup di dunia ini, saudara sekalian? Jadi, apakah yang boleh saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Kita semua harus menyadari hal itu, saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah, what can I hope? Apakah yang menjadi pengharapan saya? Apakah yang menjadi pegangan saya hidup di dunia ini? Saudara sekalian, 4 pertanyaan ini harus kita selesaikan di dalam alam semesta ini selama kita hidup, saudara sekalian. 4 pertanyaan ini harus kita tuntaskan. Jikalau kita tidak bisa menyelesaikan 4 pertanyaan ini di dalam hidup kita, kita akan menjadi manusia yang sedikit tidak memiliki tujuan hidup, saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, semua ini akan kita tuntaskan hari ini dengan penjabaran yang berbeda, saudara sekalian. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 saja. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan ada di slide, Bapak Ibu bisa lihat. Pembacaan kita terambil dalam Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Saudara sekalian, melalui 5 ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat satu ayat yang begitu sangat indah. Kita melihat satu perikop yang begitu sangat menghiburkan hati kita. Di dalam ayat ini dikatakan melalui Daud, Raja Daud berkata demikian, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara sekalian, melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa segala yang diciptakan Allah adalah untuk manusia, saudara sekalian. Bulan dan bintang diciptakan Allah untuk manusia, tumbuh-tumbuhan untuk manusia, alam semesta ini manusia untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang diciptakan dengan jari tangan Allah itu sendiri itu adalah untuk manusia, Bapak Ibu Saudara. Malah di situ ayat itu juga berkata, dan engkau memberikan dia, menjadikan dia hampir sama seperti Allah. Siapakah itu, Bapak Ibu? Manusia itu sendiri, saudara sekalian. Jadi kita hampir sama seperti Allah yang diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah tema yang akan kita angkat bedah hari ini, gambar dan rupa Allah. Kita merupakan gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu masterpiece, master plan daripada Allah itu sendiri. Kita merupakan blueprint daripada Allah, saudara sekalian. Kita ini blueprint fotokopi, bisa saya katakan demikian. Kita fotokopi dari Allah, saudara sekalian. Jika Allah merupakan pusat kita, merupakan sumber kita, jikalau kita berasal dari Allah dan kita merupakan gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu Saudara, otomatis Allah menjadi tujuan hidup kita. Otomatis apa yang kita lakukan harus seturut dengan maunya Allah. Otomatis, saudara sekalian, kita berharga, kita bernilai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, kita berharga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh yang diciptakan itu untuk manusia, alam semesta untuk manusia.
Ketika Allah menciptakan alam semesta, tidak dikatakan marilah kita menciptakan alam semesta. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Langsung jadilah terang, jadilah bintang-bintang di langit, jadilah burung-burung di udara, jadilah tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan di laut. Langsung jadi, Bapak Ibu Saudara. Namun ketika Allah menciptakan manusia, Allah Tritunggal berdiskusi, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti, Bapak Ibu, Allah menaruh hormat kepada kita, Allah menaruh nilai kepada kita, Allah sangat menghargai kita, Allah memberi nilai yang tinggi kepada manusia, saudara. Itu artinya Allah menilai bahwa manusia itu berharga, Bapak Ibu. Kita juga bisa lihat itu di dalam kitab Kejadian. Ketika semuanya sudah dicipta, langit dan bumi dicipta, tumbuh-tumbuhan dicipta, Bapak Ibu Saudara, bahkan ikan-ikan di laut dicipta, Allah mengatakan semua itu baik. Namun ketika Allah menciptakan manusia, apa yang dikatakan Allah? Semua sungguh sangat baik. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu bernilai di mata Tuhan. Kita itu merupakan satu makhluk yang paling tinggi nilainya, tinggi derajatnya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara, kita menganggap diri rendah diri, Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi kita menganggap kita rendah diri, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai ketika kita tidak secerdas orang lain, kita merasa diri lebih hina dibandingkan orang lain. Jangan sampai ketika kita tidak setampan orang lain, saudara sekalian, kita merasa rendah diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai karena kita tidak sekaya orang lain, kita merasa diri tidak berharga, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai, Bapak Ibu, ketika kita tidak secerdas orang lain, kita merasa diri tidak berharga, saudara sekalian. Jangan sampai ketika kita tidak sefasih orang lain di dalam berkata-kata, jangan sampai kita tidak berharga, saudara sekalian. Jangan sampai kita merasa tidak berharga di hadapan Tuhan. Jangan hanya karena kita tidak setampan, tidak sekaya, tidak secerdas, tidak sefasih orang lain, kita merasa diri tidak berharga. No, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut karunia kita masing-masing, menurut teladannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap berharga di mata Tuhan, kita tetap bernilai di mata Tuhan, saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu. Jangan engkau menganggap diri lagi gak berharga hari ini. Jangan engkau menganggap diri gak berguna hari ini. Orang lain bisa menganggap engkau tidak berharga di hadapan Tuhan. Orang lain bisa menganggap engkau tidak berguna di hadapan Tuhan. Orang lain bisa menganggap engkau sampah di hadapan Tuhan. Namun Tuhan tetap menganggap kita sebagai ciptaan yang paling tinggi, sebagai ciptaan yang paling agung, sebagai ciptaan yang paling bernilai dan yang paling tinggi, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, engkau berharga. Walaupun keluargamu tidak menghiraukan engkau hari ini, walaupun sanak keluargamu mungkin merendahkan engkau hari ini, Bapak Ibu Saudara, ingat Bapak Ibu, Tuhan tetap menghargaimu. Tuhan tetap memberi nilai kepadamu. Tuhan tetap memberikan satu nilai plus kepadamu karena engkau merupakan buatan tangannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yes, kita berharga di hadapan Tuhan, kita bernilai di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Sekarang kita akan melihat apa sih yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan peta dan teladan Allah? Tentu ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita, itu berarti tentu bukan yang bersifat fisik. Karena Tuhan bukan bersifat fisik, saudara sekalian. Tuhan tidak bisa dipegang, Tuhan tidak bisa dijamah. Tentu gambar dan rupa Allah yang dimaksud itu adalah bernilai sifat, adalah sesuatu yang bernilai karakter atau perbuatan, saudara sekalian. Itu yang akan kita bahas bersama-sama, saudara. Yang pertama, gambar dan rupa Allah itu berarti adalah memiliki sifat rohani. Saudara sekalian, sadarkah saudara bahwa hanya manusia yang bisa berdoa? Pernah Bapak Ibu Saudara lihat binatang berdoa kepada Tuhan? Pernah saudara lihat binatang itu menyesal? Pernah saudara lihat binatang itu pergi menyendiri dan dia menyesali segala perbuatannya, saudara sekalian? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, hanya manusia
yang memiliki sifat rohani, Bapak Ibu Saudara. Semua makhluk memiliki nyawa, memiliki jiwa, memiliki tubuh. Tetapi hanya manusia yang memiliki sifat rohani. Hanya manusia yang bisa mengenal Allah. Hanya manusia yang bisa bersekutu dengan Allah. Hanya manusia yang bisa berinteraksi dengan Allah. Hanya manusia yang bisa memiliki hubungan yang erat dengan Allah, saudara. Binatang tidak memiliki kemampuan itu. Binatang tidak memiliki potensi itu, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, Bapak Ibu, seharusnya jikalau manusia merupakan satu-satunya makhluk yang bisa berinteraksi dengan Allah, yang bisa berelasi dengan Allah, yang bisa berhubungan dengan Allah, harusnya Bapak Ibu kita syukuri hal itu, kita jalin relasi itu. Harusnya Bapak Ibu kemampuan dan potensi itu yang diberikan harusnya membuat kita semakin semangat di dalam beribadah, membuat kita semakin semangat di dalam berdoa, membuat kita semakin semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan, maupun di dalam kita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hanya manusia yang memiliki potensi itu, hanya manusia yang memiliki relasi itu. Binatang tidak memiliki relasi itu, Bapak Ibu Saudara. Harusnya potensi sifat rohani itu harusnya membuat kita semakin semangat dekat dengan Tuhan, semakin semangat mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah peta dan teladan Allah, memiliki sifat rohani. Hanya manusia yang bisa mengenal dan berinteraksi dengan Allah. Yes, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hanya manusia yang kekal, karena ia memiliki roh yang kekal. Saudara sekalian, kita memang memiliki jasmani, namun kita memiliki sifat rohani. Sifat jasmani ini akan binasa, saudara. Namun sifat rohani itu tidak akan binasa selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Tubuh kita bisa mati, tubuh kita bisa hilang, tubuh kita bisa binasa. Namun rohani kita, roh kita merupakan roh yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Dan itu hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak memiliki roh yang kekal, saudara. Binatang hanya memiliki satu sejarah. Yang pertama, hanya memiliki satu kepastian. Yang pertama adalah dia hidup, dia beranak, dia tumbuh, dia tua, dan dia mati. Ingat Bapak Ibu, dia hidup, dia beranak, dia tumbuh, dia tua, dan dia mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak memiliki tujuan hidup. Namun manusia memiliki tujuan hidup yang sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memiliki roh yang sempurna. Ketika binatang meninggal atau mati, dia selesai di dalam hidupnya. Namun manusia, no, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pikir jikalau kita sudah mati maka seluruh tugas kita selesai. No, Bapak Ibu Saudara, maka seluruh kehidupan kita selesai. No, hidup kita, tubuh kita boleh selesai, namun roh kita akan mempertanggungjawabkan segala yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan poin yang penting. Gambar dan rupa Allah merupakan sifat rohani yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri kita, yaitu kita harus memiliki sifat rohani, yaitu kita harus serius berinteraksi dan berelasi dengan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, indah sekali, karena hanya kita makhluk yang bisa mengenal, yang bisa bersekutu, yang bisa memeluk Allah, dan juga yang bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah, apa sih yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah? Yaitu memiliki sifat moral. Sifat moral yang saya maksudkan, Bapak Ibu Saudara, adalah sifat moral yang bisa saling membantu, yang bisa saling menguatkan, yang bisa saling mensupport, yang bisa saling mendoakan antara manusia lain dengan manusia lainnya, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang dimaksudkan sifat moral. Memang binatang juga memiliki sifat moral, namun sifat moral yang dimiliki oleh binatang itu levelnya tidak sebanding dengan sifat moral yang dimiliki oleh manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sifat moral yang dimiliki oleh manusia itu tinggi, Bapak Ibu Saudara. Mengapakah manusia bisa menangis ketika ada melihat orang lain yang kehilangan saudaranya? Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita bisa bersedih ketika melihat saudara kita, teman kita, kerabat kita meninggal, Bapak Ibu Saudara? Padahal itu tidak ada hubungan darah dengan kita, contohnya Bapak Ibu Saudara. Namun kenapa kita bisa bersedih melihat bencana alam, melihat gunung Merapi yang meletus, melihat tembakan-tembakan perang-perang,
melihat bom bunuh diri. Kenapa kita bisa menangis melihat mereka, Bapak Ibu Saudara? Karena manusia memiliki sifat moral yang tinggi, yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Sifat moral yang dimiliki oleh manusia itu tinggi sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka hanya manusia dicipta dengan standar moral yang paling tinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa menangis, kita bisa menyesali kesalahan kita, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri tanpa harus dinasehati oleh orang lain. Kita memiliki satu penilaian diri terhadap diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kita bisa menangis akan segala perbuatan yang kita lakukan. Kita bisa menyesal atas segala perbuatan yang kita lakukan. Itu berarti manusia memiliki sifat moral, Bapak Ibu. Hanya manusia yang memiliki sifat-sifat itu, saudara sekalian. Jikalau manusia memiliki sifat moral, saudara sekalian, harusnya kita bisa menegur diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika hanya manusia yang memiliki moral yang paling tinggi di antara ciptaan-ciptaan yang lainnya, seharusnya manusialah yang paling baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau Tuhan mencipta kita menurut gambar dan rupa Allah yang memiliki sifat moral paling tinggi sepanjang sejarah dan sebanyak makhluk-makhluk yang lain, manusia yang paling tinggi, harusnya manusialah yang paling baik, manusialah yang paling indah, harusnya manusialah yang paling berakhlak, harusnya manusialah yang paling bermoral, harusnya manusialah yang paling baik, harusnya manusialah yang paling bisa diandalkan, harusnya manusialah yang memiliki satu sifat yang menolong orang lain yang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Sifat menolong orang lain yang paling tinggi, harusnya manusialah yang memiliki hal itu. Namun ironis, saudara sekalian, kita melihat di dunia ini ternyata bukan manusia yang paling baik lagi. Ternyata di satu sisi manusia juga lah yang paling jahat, manusia juga lah yang paling tidak berakhlak, manusia juga lah yang paling serakah, manusia juga lah yang paling tidak memiliki sifat moral yang paling tinggi, manusia juga lah yang paling tidak mau di dalam menolong orang lain. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada gambar dan rupa Allah. Harusnya manusialah yang memiliki sifat moral yang paling tinggi, paling baik, paling indah, paling bisa ditolong, paling bisa diandalkan, dan paling berakhlak, saudara sekalian. Mari kita kembali kepada gambar dan rupa Allah. Kita bukan menjadi orang-orang yang tidak berguna, kita menjadi orang yang paling berguna. Kita bukan menjadi orang yang paling jahat, namun kita menjadi orang yang paling baik. Kita bukan menjadi orang yang tidak bisa diandalkan, namun kita menjadi orang yang bisa diandalkan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbuat baik adalah sifat dasar manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbuat baik itu harusnya adalah, Bapak Ibu Saudara, sifat dasar manusia yang diciptakan oleh Tuhan, saudara sekalian. Sebenarnya tanpa disuruh siapapun, manusia tetap bisa melakukan kebaikan, saudara sekalian. Tanpa disuruh, sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, manusia itu tahu berbuat baik, saudara sekalian. Dia tahu berbuat baik dan dia bisa melakukan kebaikan, saudara sekalian. Itulah sifat dasar manusia, saudara. Sejahat apapun manusia, pasti dalam hatinya ada terbersit rasa bersalah. Saudara, bro. Nah, sejahat apapun manusia, pasti di dalam hatinya ada terbersit rasa bersalah. Bapak Ibu Saudara, percayakah Bapak Ibu, sejahat-jahatnya manusia pasti ada kebaikan di dalam hatinya. Sebaik-baiknya manusia pasti ada kekurangan di dalam dirinya. Sejahat-jahatnya manusia, jauh di dalam lubuk hatinya ada masih kebaikan. Namun sebaik-baiknya manusia, memang sebaik-baiknya manusia, jauh di dalam hatinya masih ada kekurangan dan kelemahan, saudara. Kita bisa melihat hal ini, Bapak Ibu. Sejahat apapun yang kita kenal orang, jauh di dalam hatinya masih ada kemauan untuk berbuat baik. Namun sebaik apapun manusia, masih ada kesalahan, masih ada kekurangan yang ada di dalam hatinya.
Saya akan katakan ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak kecewa terhadap siapapun Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tidak kecewa terhadap hamba Tuhan. Bapak Ibu tidak kecewa terhadap suami, terhadap istri. Bapak Ibu tidak kecewa terhadap pemimpin-pemimpin agama siapapun. Saya akan memberitahukan ini supaya Bapak Ibu tidak kecewa kepada manusia. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya, pasti ada kesalahan yang pernah ia lakukan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak menuntut orang lain untuk sempurna, sementara diri kita sendiri tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Ini penting Bapak Ibu. Kekecewaan terhadap manusia itu bisa menimbulkan kekecewaan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang yang meninggalkan imannya kepada dari Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu apa penyebabnya? Penyebabnya bukan dia berselisih paham dengan Tuhan, enggak. Namun penyebabnya karena ia melihat orang Kristen, karena ia melihat orang-orang yang katanya percaya, namun tidak memiliki moral yang baik, namun mengecewakan, namun memberi teladan yang tidak baik, sehingga ia akhirnya kecewa juga terhadap Tuhan, saudara sekalian. Riset membuktikan orang-orang yang meninggalkan imannya dari Yesus Kristus itu disebabkan karena sakit hati terhadap orang-orang yang katanya percaya, sakit hati terhadap orang yang katanya beriman, sakit hati terhadap orang yang katanya rajin beribadah dan pelayanan, saudara sekalian. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, memang kekecewaan terhadap manusia itu akan selalu berlangsung Bapak Ibu. Namun jikalau Bapak Ibu tahu bahwa manusia sebaik-baiknya pasti memiliki kekurangan, dan sejahat-jahatnya manusia pasti memiliki kebaikan Bapak Ibu Saudara. Ini indah. Ini satu kalimat-kalimat yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah gambar dan rupa Allah berarti adalah memiliki sifat rasional. Bapak Ibu Saudara, hanya manusia yang bisa berimajinasi. Binatang tidak bisa berimajinasi, saudara sekalian. No, binatang tidak bisa menghayal. Yes, riset membuktikan binatang bisa bermimpi, yes. Namun binatang tidak bisa berimajinasi, binatang tidak bisa bersosialisasi, saudara sekalian. Binatang tidak bisa menghitung, binatang tidak bisa menganalisa. Hanya manusia yang sanggup melakukan hal itu, saudara sekalian. Itu berarti gambar dan rupa Allah berarti manusia memiliki sifat rasional. Sifat rasional itu sederhananya seperti ini, saudara. Sifat rasional artinya kita bisa memilah mana yang baik dan yang benar. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu berarti manusia memiliki sifat rasional. Karena hanya manusia yang bisa membedakan yang baik dan yang salah, yang benar dan yang tidak benar, saudara sekalian. Kita bisa berspekulasi, kita bisa berimajinasi, kita bisa menghitung Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan satu potensi yang hanya diberikan kepada manusia. Pernahkah Bapak Ibu melihat binatang itu menghitung apel? Enggak ya. Kasih aja apel kepada atau pisang kepada monyet. Kasih aja 10 Bapak Ibu Saudara. Coba aja. Kasih 10. Tiba-tiba lama-lama saudara ambil 1. Lama-lama saudara ambil lagi 1, sisa 8, ambil 1, sisa 7, sampai diambil semua. Ketika sisa 2 Bapak Ibu Saudara sekalian, binatang itu mulai marah. Nah, binatang itu marah bukan karena ia menghitungnya Bapak Ibu Saudara. Namun binatang itu marah karena ia merasa apa yang ia miliki itu diambil Bapak Ibu Saudara. Bukan karena ia menghitung pisang itu sendiri. Enggak Bapak Ibu Saudara. Hanya manusia yang bisa menghitung. Bahkan manusia bisa menghitung harta milik orang lain. Manusia bisa menghitung aset milik orang lain. Hanya manusia yang bisa memiliki potensi itu. Bapak Ibu Saudara, apa sih inti daripada ini? Jikalau kita memiliki sifat rasional, harusnya kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau potensi ini, sifat rasional ini hanya dimiliki oleh manusia, harusnya kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Harusnya kita bisa menggunakan imajinasi, kita bisa menggunakan pemikiran, kita bisa menggunakan analisa itu dengan sebaik-baiknya, dan kita kembalikan kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang mempergunakan otaknya sebaliknya adalah untuk menghujat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak penyelidikan, berapa banyak riset yang dilakukan oleh ahli-ahli geologi, ahli-ahli geografi, yang pada akhirnya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, yang pada akhirnya mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Betapa banyak rasio, betapa banyak pemikiran, betapa banyak
satu spekulasi-spekulasi manusia yang diciptakan oleh manusia itu, yang bukan dikembalikan kepada Allah, namun sebaliknya dipergunakan untuk menghujat Allah, untuk mengatakan Allah itu tidak ada. Bapak Ibu Saudara, hati-hati di dalam mempergunakan rasiomu. Hati-hati di dalam mempergunakan otak kita, Bapak Ibu Saudara. Otak kita, rasio kita harus tunduk kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara, otak kita, rasio kita, pemikiran kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Hanya pada momen itulah, hanya kepada momen ketika otak manusia tunduk kepada firman Allah, hanya kepada momen itulah maka manusia menjadi beres, Bapak Ibu Saudara. Jikalau otak manusia tidak tunduk kepada firman Tuhan, selama apapun manusia itu hidup, secerdas apapun manusia itu hidup, manusia itu akan menjadi manusia yang tidak beres, Bapak Ibu Saudara. Namun ketika otak kita tunduk kepada firman Tuhan, kita menjadi beres, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, memang banyak hal yang tidak kita miliki, yang tidak kita ketahui, yang tidak bisa kita mengerti, Bapak Ibu. Kita bisa mengerti hal itu. Ada banyak rencana-rencana Tuhan yang kita rasa ini rencana nggak ada faedahnya. Ini rencana nggak ada ujungnya. Ini rencana nggak tahu kemana. Ada banyak memang kehidupan, problematika di dalam kehidupan kita. Ada banyak memang rencana-rencana Tuhan yang tidak bisa kita mengerti, Bapak Ibu Saudara. Itulah gunanya iman, Bapak Ibu Saudara. Itulah pentingnya iman. Iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, Bapak Ibu. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Itulah pentingnya iman. Memang ada banyak rencana Tuhan yang kita tidak mengerti. Mengapa saya kehilangan orang yang saya kasihi? Mengapa saya harus mengalami pergumulan ini dan itu? Mengapa saya harus mengalami ini dan itu? Ada banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Bapak Ibu Saudara, setiap kejadian, setiap rencana di dalam kehidupan kita, setiap apa yang kita jalani, semuanya sudah dirancangkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memiliki sifat rasional, saudara. Yang keempat adalah kita memiliki sifat kekal. Saudara sekalian, ini penting sekali, dan saudara akan kaget mendengar hal ini. Binatang memiliki awal dan memiliki akhir. Manusia memiliki awal tapi tidak memiliki akhir. Bapak Ibu, saya ulangi. Binatang memiliki awal, memiliki akhir. Namun manusia, dia memiliki awal, namun tidak memiliki akhir, Bapak Ibu. Tubuhnya memang memiliki akhir, namun rohnya tidak memiliki akhir, Bapak Ibu Saudara. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki awal tapi tidak memiliki akhir, saudara sekalian. Masih ada hidup setelah kematian, yes. Saudara sekalian, jangan berkata, Pak Pendeta, aku mati nanti, aku wis selesai kehidupanku. No, Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir ketika kita mati masalah semua selesai. No, masih ada kehidupan setelah kematian, saudara sekalian. Jangan lupakan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada tanggung jawab kita, masih ada kehidupan setelah kematian kita. Apa yang kita perbuat di dunia ini, itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti, Bapak Ibu Saudara. Baik atau tidak baik waktunya. Kita pengkhotbah mengatakan ketika orang percaya meninggal, maka segala perbuatan baiknya itu mengikuti dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi segala apa yang kita lakukan itu mengikuti itu sampai kita mati, Bapak. Kita akan membawa segala perbuatan kita itu ketika kita meninggal, dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Siapa bilang kita tidak membawa apa-apa ketika kita mati? No. Kita memang tidak membawa kita memang tidak membawa harta kita ketika kita mati. Namun kita membawa perbuatan kita. Kita membawa tugas-tugas kita. Kita membawa karakter kita, apa yang kita lakukan, itu yang kita bawa, itu yang mengikuti kita sampai kepada kekekalan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan akan melihat itu, saudara sekalian. Ini penting, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jikalau manusia merupakan makhluk yang kekal, yang memiliki awal tapi tidak memiliki akhir, berarti bunuh diri merupakan tindakan yang sia-sia. Saudara sekalian, siapa yang pernah bunuh diri, pengen bunuh diri? Siapa yang pernah pengen minum racun, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang pernah pengen gantung diri saja? Siapa yang pernah pengen lompat dari gedung yang tinggi, lompat daripada jembatan? Saudara sekalian, saya katakan ini, siapapun yang mendengarkan, itu merupakan tindakan yang paling sia-sia. Itu merupakan tindakan yang paling bodoh.
Karena bunuh diri adalah tindakan yang paling bodoh dan paling sia-sia. Karena apa? Karena kita kekal pada hakikatnya. Kita memiliki kehidupan setelah kematian. Jangan pernah bunuh diri, berusaha bunuh diri, atau terbersih dalam hatimu untuk mengakhiri hidupmu. Itu tindakan yang konyol. Itu tindakan yang bodoh, Bapak Ibu Saudara. Hargailah dirimu, Bapak Ibu Saudara. Ingat seperti yang saya katakan di awal, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai di mata Tuhan. Bukan karena engkau lebih, bukan karena kita ini tidak lebih cerdas dibandingkan orang lain maka kita tidak berharga. No. Bukan karena kita tidak lebih cakap dibandingkan orang lain kita tidak berharga. No. Bukan karena kita tidak sekaya orang lain, tidak secerdas, tidak sefasih orang lain, tidak setampan orang lain, kita akan menjadi makhluk yang tidak berharga. No, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berharga di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dengan cara yang sia-sia, dengan cara bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan tindakan yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hargai dirimu. Kita merupakan ciptaan yang paling berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kelima adalah sifat atau gambar dan rupa Allah. Yang kelima adalah, ini 2 poin terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang kelima adalah memiliki sifat penguasaan. Apa sih yang dia katakan memiliki sifat penguasaan? Sifat penguasaan yang dimaksud adalah manusia itu memang dicipta menjadi pemimpin, menjadi penguasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kita akan bacakan itu. Ini mungkin ayat terakhir bagi kita. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah muka bumi. Kanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, semua yang diciptakan Allah itu untuk manusia. Manusia diberi prioritas, manusia diberi kuasa, diberi satu jabatan untuk menguasai setiap makhluk yang lainnya, untuk ciptaan-ciptaan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, setiap makhluk menganggap bahwa manusia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua makhluk di dunia ini, makhluk yang binatang, tumbuh-tumbuhan, semua menganggap bahwa kita ini adalah Tuhan mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun jangan lupa, bukan karena hal itu kita merasa diri seperti Tuhan. No, Bapak Ibu Saudara, kita menciptakan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ini penting. Segala yang dicipta untuk manusia, manusia dicipta untuk Tuhan. Segala tumbuh-tumbuhan dan apa yang ada di dalam alam semesta ini untuk manusia, dan manusia diciptakan untuk Tuhan. Ini merupakan satu sistematika yang tidak bisa diubah, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menganggap diri sebagai Tuhan dan tidak mengakui Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jangan mengambil jabatan sebagai Tuhan, karena memang kita memiliki sifat penguasaan, menjadi pemimpin, menjadi penguasa di atas alam semesta ini. Jangan kita lupa diri akan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ingat, segala sesuatu memang diciptakan untuk manusia, namun manusia diciptakan untuk Tuhan. Jangan menganggap diri lebih tinggi dibandingkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia diberi potensi yang berbeda dari segala makhluk, yaitu menjadi pengatur, menjadi tuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia terkadang lupa bahwa ia juga memiliki Tuhan. Yes, Bapak Ibu Saudara sekalian, riset membuktikan butuh waktu 20 tahun bagi manusia untuk menyadari bahwa dirinya itu adalah dari debu dan tanah. Butuh waktu sekiranya 20 tahun bagi manusia untuk menyadari bahwa dia memiliki Tuhan, menyadari bahwa dia adalah debu dan tanah yang diciptakan oleh Tuhan. Butuh 20 tahun bagi manusia setidaknya kurang lebih untuk menyadari bahwa dia sebenarnya adalah ciptaan Tuhan, bahwa dia sebenarnya adalah tidak lebih tinggi daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setidaknya 20 tahun, membutuhkan 20 tahun waktunya untuk menyadari hal itu. Karena apa? Ada banyak orang sekarang yang menganggap diri sebagai Tuhan, karena memang potensi penguasa itu, potensi Tuhan itu memang diberikan kepada manusia. Namun ada banyak orang yang lupa diri, menganggap dirinya tidak membutuhkan Tuhan mungkin, atau menganggap dirinya tidak ada Tuhan, tidak ada neraka, tidak ada surga.
itu menjadi ciptaannya itu adalah ciptaan yang paling berguna, ciptaan yang paling menolong, ciptaan yang paling berfaedah. Namun di satu sisi, karena manusia memiliki memiliki potensi mencipta, ia juga bisa menciptakan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang merusak, sesuatu yang jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia bisa menciptakan obat untuk kanker, yes. Namun manusia juga bisa menciptakan bom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia bisa juga menciptakan bom yang akan bisa merusak manusia, yang akan bisa mencelakakan manusia, yang akan bisa, Bapak Ibu Saudara, membuat manusia mati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hati-hati di dalam mempergunakan potensi-potensi yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Potensi mencipta itu harus hati-hati. Itu kita pergunakan untuk kebaikan, untuk faedah, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk sesuatu yang berguna. Kita tidak boleh mempergunakan potensi daya cipta kita untuk mencelakakan orang lain, untuk mencelakakan manusia, untuk membuat manusia menjadi makhluk yang tidak berguna, Bapak Ibu Saudara saya. Makhluk yang mencelakakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, manusia bisa menjadi makhluk yang paling berguna, namun bisa juga menjadi makhluk yang paling berbahaya. Makanya Bapak Ibu, saya katakan tadi di awal, sampai kita menaklukkan kebebasan kita kepada kehendak Tuhan, sampai itulah kita menjadi orang yang paling berguna, saudara. Yang terakhir adalah, jika manusia salah mempergunakan potensi daya ciptanya, saat itu manusia menjadi sangat krisis. Bapak Ibu Saudara, sudah terlalu banyak orang yang jahat, Bapak Ibu. Sudah terlalu banyak orang yang tidak berakhlak. Sudah terlalu banyak orang yang tidak bermoral. Sudah terlalu banyak orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Kita bukan kekurangan orang-orang yang cerdas. Kita bukan kekurangan orang-orang yang kaya. Kita bukan kekurangan orang-orang yang memiliki pengaruh, Bapak Ibu. Kita kekurangan orang-orang yang memiliki hati yang murni datang kepada Tuhan. Kita kekurangan orang-orang yang mencintai Tuhan. Kita kekurangan orang-orang yang mau mempergunakan segala potensi yang ada di dalam dirinya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menolong orang lain. Kita kekurangan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia sudah banyak yang berbuat jahat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kiranya kita tidak menambahi masalah yang ada di dalam dunia ini. Sudah terlalu banyak kejahatan. Harusnya kita sebagai ciptaan Tuhan menjadi makhluk yang paling baik, Bapak Ibu Saudara. Sebagai yang terakhir, Bapak Ibu, ini yang terakhir, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Itu berarti manusia memiliki sifat relasi atau persekutuan. Saudara sekalian, hanya manusia yang bisa bersekutu antara satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Allah Tritunggal menciptakan manusia melalui satu relasi. Bapak Ibu Saudara, ini indah. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah Tritunggal tidak berdiskusi dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Namun diciptakan begitu saja. Namun ketika manusia, Allah Tritunggal itu berdiskusi. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu artinya, saudara sekalian, itu artinya Allah mencipta kita dengan potensi memiliki relasi antara makhluk lain dan makhluk lainnya, Bapak Ibu Saudara. Hanya manusia yang bisa bersekutu antara satu dengan yang lainnya. Allah adalah kasih, setia, adil, dan benar. Sehingga manusia harus mempergunakan sifat-sifat itu di dalam persekutuan dengan manusia lainnya. Saudara sekalian, sifat-sifat Allah yang adil, kasih, keadilan, dan kebenaran, kesetiaan, itulah yang harusnya kita miliki, yang ada di dalam hati kita. Dan kita pergunakan sifat-sifat itu, 4 sifat itu, kita pergunakan untuk berelasi antara satu dengan yang lainnya. Itu berarti kita harus adil terhadap orang lain. Itu berarti kita harus kasih kepada orang lain. Itu berarti kita harus benar kepada orang lain. Itu kita juga harus setia kepada orang lain. Karena kita mempergunakan sifat-sifat persekutuan itu adalah untuk persekutuan dengan manusia lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, relationship atau hubungan atau persekutuan merupakan puncak dari iman. Saudara, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Relationship atau hubungan itu merupakan puncak daripada iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, puncak iman itu relationship atau hubungan kita dengan Tuhan. Apakah surga? Surga itu hubungan. Surga itu relasi.
Mengapakah kita mau ke surga? Karena kita berelasi dengan Tuhan, karena kita berelasi dengan sesama, karena kita bisa berhubungan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada lagi ratap dan tangisan. Artinya puncak dari segala pengharapan kita maupun iman kita, itu ada relationship, itu ada relasi, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di surga juga tujuannya adalah kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa memeluknya, kita bisa berinteraksi dengannya, kita bisa bersekutu dengannya. Inti dari segala pengharapan maupun iman adalah relationship, adalah hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, kiranya kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan, Bapak Ibu. Kiranya memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Singkat saja, mungkin hanya 40 menit saja, Bapak Ibu Saudara. Namun kiranya itu bisa kita pergunakan bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, gambar dan rupa Allah memiliki sifat rohani, memiliki sifat rasional, memiliki sifat moral, memiliki sifat rasional, memiliki sifat penguasaan, memiliki sifat sosialisasi atau persekutuan, dan juga memiliki sifat relationship, Bapak Ibu Saudara. Kiranya sifat-sifat itu kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita kembali kepada gambar dan rupa Allah, jangan melenceng dari sana, Bapak Ibu, supaya kita boleh diselamatkan dan kembali bersekutu dengan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian, mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu. Seperti yang diinformasikan Bapak Ibu, kita menyiapkan perjamuan suci kita seperti yang diinformasikan sebelum-sebelumnya. Kita akan menyiapkan perjamuan suci kita. Sembari kita menyiapkan perjamuan suci, kita akan mengangkat satu pujian, mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku, mau mentaati firman. Sekarang hanya apa kau untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tak salah. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku
Ibu Saudara, kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Kita persiapkan roti lebih tinggi di atas kepala kita. Kita angkat bersama-sama. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ketika malam pada waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kita angkat cawan atau anggur atau apa saja lebih tinggi di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Kemudian Ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Dia berkata, "Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Karena Ia telah memberikan jalan keluar dan keselamatan bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bagaimana kami menjadi makhluk yang paling berharga, paling bernilai dan paling tinggi. Kami memiliki sifat rohani, kami memiliki sifat moral, kami memiliki sifat rasional, kami memiliki sifat penguasaan, kami memiliki sifat kehendak, dan semuanya ya Tuhan kiranya boleh tertanam dalam hati kami, menjadikan kami orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Berdoa bagi kesehatannya. Kiranya Tuhan berkati kesehatannya apapun yang dialami hari ini. Mungkin dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit hari ini. Kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Bagi sidang jemaat-Mu yang mengalami pergumulan apapun hari ini, baik pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan maupun sosial, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan di antara pergumulan-pergumulan yang dialaminya ya Tuhan. Bagi sidang jemaat-Mu yang hari ini mengalami kesendirian, mengalami keterasingan, mengalami kehilangan orang-orang yang dicintai, Bapa di surga, kiranya Tuhanlah yang menghiburkan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan penghiburan, memberikan iman kepada mereka, sehingga mereka tetap kuat sampai selama-lamanya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga bagi pekerjaan sidang jemaat-Mu dimanapun berada, apapun yang disentuh kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan ketika kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa juga bagi keluarga sidang jemaat-Mu dimanapun berada, anak istri, cucu, segala sesuatu sanak saudara, kiranya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga menjadi keluarga yang cinta Tuhan, yang cinta sesama, dapat menjadi orang-orang yang berguna, dapat menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bagi yang berulang tahun juga hamba berdoa, jika ada sidang jemaat yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun untuk kehidupan umurnya, kiranya Tuhan memberkati, menjadi orang yang berharga, menjadi orang yang panjang umur, menjadi manusia yang diberkati oleh Tuhan, masa depannya diberkati oleh Tuhan, masa depannya cerah di hadapan Tuhan. Anak-anak dari sidang jemaat-Mu kiranya menjadi anak-anak yang cerdas di sekolah, menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak-anak yang taat kepada guru maupun orang tuanya yang di rumah, menjadi anak-anak yang masa depannya cerah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bagi yang mengalami sakit penyakit ataupun operasi, Koferi juga yang masa pemulihan hari ini, dan juga Papa daripada Devi juga yang masih di rumah sakit hari ini, kiranya Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan dan memberikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga bagi Bapak Gembala kami yang masih dalam pemulihan hari ini, kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan menyembuhkan, kiranya obat-obat yang dipergunakan
dapat dipergunakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk kesembuhan Bapak Gembala kami, dan juga dokter-dokter yang merawatnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan, kemampuan, sehingga bisa merawat Bapak Gembala kami, sehingga bisa merawatnya dengan baik, dengan bertanggung jawab, semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat dimanapun berada, berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua, baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan umumkan pengumuman Bapak Ibu Saudara sebentar saja, pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah tetap berjalan seperti biasa. Ibadah sekolah minggu masih ada, dan juga ibadah PA tetap ada hari Rebo ibadah PA jam 5 sore. Ibadah minggu tetap berjalan seperti biasa, yaitu jam 8 pagi, dan juga ibadah kaum muda tetap berjalan seperti biasa, yaitu hari Sabtu jam 5 sore. Bapak Ibu Saudara sekalian tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Memang kita masih menyelenggarakan ibadah online sampai pada waktu nanti pemerintah memberikan waktu yang legal bagi kita untuk kita bisa beribadah secara manual seperti biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa. Bagi Bapak Ibu yang pengen didoakan, boleh langsung menghubungi saya pribadi, atau pengen memberikan persepuluhan atau apa saja, boleh menghubungi saya pribadi. Saya akan langsung datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, mengambilnya dan menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Atau jika Bapak Ibu ingin didoakan rukonya, tokonya, atau kesehatannya, atau juga kesehatannya, atau juga ulang tahunnya, semuanya boleh diberitahu kepada saya, dan saya siap sedia untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker Bapak Ibu Saudara sekalian, dan jangan lupa juga beraktivitas. Kita harus tetap beraktivitas, kita harus tetap bekerja, dan semuanya kita pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Jangan kasih kendor. Shalom.